Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda dalam program spesial Gema Ramadan. Pemirsa, kredit usaha rakyat atau KUR menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses modal bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Dan sebagai bagian dari KUR itu sendiri, Bank Syariah Indonesia juga turut menggerakkan banyak program untuk mendukung usaha kecil dan menengah di Provinsi Lampung. Pada tahun ini saja, ternyata BSI sudah meluncurkan sebanyak 14 triliun rupiah untuk disalurkan di 38 provinsi, termasuk di Lampung. Luar biasa sekali tentu dukungannya bagi para pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita ingin tahu seperti apa dukungan tersebut. Bisnis Moncer bersama KUR BSI. Dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang bersama narasumber kita, Bapak Irfan Oktavian, Mikro Marketing Manager Kedaton 2 BSI Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Wah, kita saling bertanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Wah, gimana Pak, sudah masuk ke hari, sudah belasan dalam puasa kali ini, bagaimana Bapak sendiri merasakannya? Alhamdulillah masih semangat dan siap tempur terus. Siap bertempur terus, terutama juga dalam berlomba-lomba dalam kebaikan ya Pak ya, di Iya, bulan suci Ramadan ini. Nah, tentu juga pemirsa Metro TV Lampung ingin lebih banyak mengetahui hal-hal baik yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Salah satunya kali ini terkait KUR BSI. Boleh Pak diperkenalkan kepada kami semua tentunya tentang KUR BSI ini? Baik, KUR itu produk pemerintah dalam sektor pembiayaan ya, terkhusus untuk UMKM. Berawal di tahun 2007 dulu, kemudian disalurkan melalui bank yang ditunjuk, yang salah satunya saat ini ya BSI sebagai bank syariah satu-satunya yang menyalurkan produk KUR ini. KUR ini produknya pemerintah dan menggunakan peraturan ketentuan dari pemerintah, terkhusus oleh Permenko yang mengeluarkannya. Kemudian dikolaborasi dengan ketentuan kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK sendiri, termasuk internal si bank penyalur, seperti itu. Baik, tadi Bapak sampaikan bank penyalurnya juga ada beragam. Tentu selain Betul. daripada Bank Syariah Indonesia, Ya. banyak juga bank konvensional lainnya. Lantas apa Pak yang membedakan KUR dari BSI sendiri bersama dengan bank konvensional lainnya? Baik, pada prinsipnya sama ya. Satu, dia produknya produk pembiayaan untuk membiayai para usaha kecil dan menengah. Hanya saja pada saat praktek pemberian pembiayaannya yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Yaitu pada saat pengikatan pembiayaannya, kalau kami menyebutnya pembiayaan ya Mbak, kalau di konvensional menyebutnya kredit gitu kan. Kenapa pembiayaan? Karena kami itu pada prinsipnya membiayai sesuai dengan tujuan si nasabah. Contoh misalkan dia mau membeli alat mesin mesin kerja gitu kan, atau dia mau tempat usaha. Nah, pada prinsipnya kami beli dulu tempat usahanya itu, kemudian kami jual kepada nasabahnya gitu. Jadi yang membedakan adalah di tujuannya dan di akadnya gitu loh. Jadi tujuannya, saat ini kami ada dua skema. Skema yang digunakan yang pertama adalah murabahah dan ada juga MMQ ya. Tapi lebih banyak kami menggunakan di murabahah. Murabahah itu artinya jual beli. Dasar pengambilan keuntungan yang 6% itu margin dari KUR tersebut, yaitu disandarkan pada jual beli barang atau objek yang dituju oleh nasabah. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya barang itu kami beli, kemudian kami jual kepada nasabah, seperti itu. Tapi ada dua Mbak, permasalahannya nasabah yang pihak-pihak yang sama aja dong, kan ngasih duit juga gitu kan. Nah itu, tapi mungkin karena nggak tahu aja bahwasanya di dalam itu ada dua akad. Ada satu lagi akad wakalah, akad kuasa dari pihak bank untuk menitipkan uangnya atau mengamanahkan pada nasabah
untuk mewakilkan pihak bank membeli barangnya sendiri gitu. Karena kan satu keterbatasan bank ya. Contoh misalkan untuk beli modal kerja. Kalau nasabah yang beli dengan pihak bank yang beli, satu bank keterbatasan waktu dan pengetahuan ya mungkin gitu kan. Tapi kalau misalkan nasabahnya sendiri yang beli, dia sudah punya distributor langganan, dia biasa dapat bonus, diskon atau dan lain sebagainya seperti itu kan. Akan berbeda halnya dengan kalau pihak nasabah yang memberikan langsung. Maka dari itu kami mewakalahkan atau menguasakan untuk pembelian barangnya kepada nasabah. Setelah dibeli oleh nasabahnya, maka murabahnya jual belinya antara pihak bank dan nasabah secara otomatis berjalan. Masya Allah. Jadi memang pembedanya adalah di akadnya. Betul. Kemudian juga keunggulan juga bisa dirasakan oleh para pelaku usaha tentunya. Nah, salah satu kabar baiknya dari Bank Syariah Indonesia ternyata juga telah menganggarkan sebanyak 14 triliun rupiah bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Se-Indonesia, betul. Kita bicara di Lampung nih Pak. Di Lampung. Kalau untuk di Lampung dapatnya berapa nih Pak kuotanya? Ya, yang kita ketahui kalau Pak Presiden kita Pak Jokowi kemarin itu bahkan menganggarkan khusus dari 14 triliun itu 4 triliun untuk Aceh semua, karena Aceh itu sangat Masya Allah. bagus ya Gencar pasar ya. di sana, karena emang bank syariah di sana satu-satunya, karena nggak ada bank konvensional, makanya di sana lebih besar. Nah, untuk Lampung sendiri, kalau berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan data kami itu sampai dengan 361 miliar per tahun. Tapi saat ini kami tidak dibatasi. Jadi siapa cepat siapa dapat, bahasanya seperti itulah gampangnya. Jadi siapa yang memproses lebih cepat dia akan mendapatkan lebih banyak gitu kan kuotanya seperti itu. Jadi tidak dibatasi. Gitu. Berkaca dari tahun kemarin kami menyalurkan sebanyak 361 miliar. Ya, ada kemungkinan ini lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih Mbak. Kami itu jadi kemungkinan akan lebih dari 361 miliar atau bahkan 500 miliar lebih ya. Masya Allah, untuk Provinsi Lampung Untuk Provinsi sendiri. Lampung seperti itu. Wah, itu angka yang luar biasa besar, tapi tentunya angka yang besar itu bisa dilakukan pengelolaan dengan lebih baik jika roadmapnya juga sesuai. Nah, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Bapak setelah break yang satu ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Gema Ramadan.